Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari, NPM saya 18 10 63 10 70 124. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas biomekanika, di mana saya akan menjelaskan apa itu pengertian gaya, apa itu macam-macam gaya, apa itu aspek gaya, dan sebagainya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian gaya. Gaya adalah suatu perubahan dari benda yang diam menjadi bergerak, atau yang bergerak akan menjadi diam, atau perubahan yang dialami oleh kecepatan dan perubahan dalam bentuk. Gaya itu ada beberapa macam. Ada 4 macam. Yang pertama itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara partikel dengan massa yang ada di bumi. Contohnya itu seperti buah kelapa jatuh dari pohonnya, atau enggak bola yang dipegang lalu dijatuhkan ke lantai atau ke bawah. Seperti contohnya ini. Contohnya bola dijatuhkan ke lantai atau ke bawah. Membuktikan bahwa di bumi ini terdapat gaya gravitasi, di mana gaya tersebut itu tarik-menarik antara partikel dan massanya. Dan selanjutnya itu ada gaya tahanan, di mana gaya tahanan ini memiliki kecepatan yang positif dan kecepatan negatif. Gaya tahanan ini juga mempunyai hambatan-hambatan. Contohnya itu seperti bola yang dilemparkan di atas kasur, maka lama-lama bola tersebut akan gerakannya semakin lambat dan terdiam. Seperti contohnya berikut. Selanjutnya gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Nah, gaya gesek ini terjadi apabila benda saling berkontakan atau benda saling bergeser dengan permukaan yang sama. Contohnya itu seperti meja yang didorong, maka meja tersebut akan bergesekan dengan permukaan yang sama, yaitu lantai, dan terjadilah gaya gesek. Nah, selanjutnya ada gaya kontraksi. Apa sih gaya kontraksi itu? Berasal dari mana sih gaya kontraksi tersebut? Nah, gaya kontraksi ini berasal dari dalam tubuh manusia, dan gaya kontraksi tersebut terjadi pada otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia. Gaya kontraksi ini contohnya seperti kita berenang, maka otot tangan kita, otot paha kita, otot kaki kita akan berkontraksi. Rata-rata di renang itu semua otot berkontraksi, dan itulah disebut gaya kontraksi. Saya akan menjelaskan aspek gaya. Terdapat 3 aspek. Yang pertama itu besarnya gaya dihasilkan oleh benda-benda yang berbeda. Semakin jauh objek itu, maka semakin kurang berat atau massanya. Di sini ada persamaan W sama dengan M kali G, di mana W gaya, M massa, dan G gravitasi. Di sini ada aspek titik tangkap. Titik tangkap adalah titik di mana gaya dikenakan pada suatu objek. Ada aspek arahan gaya. Apa sih aspek arahan gaya? Aspek arahan gaya yaitu sepanjang garis gerakannya terdapat gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini menarik semua objek ke pusat bumi. Nah, arahan gayanya itu terdapat di arah vertikal ke bawah. Memadukan gaya. Apa sih cara memadukan gaya itu? Cara memadukan gaya itu adalah cara menggabungkan 2 gaya atau lebih. Contohnya seperti angin dan perahu. Perahu itu lebih cenderung bergerak ke arah timur, sedangkan angin bergerak lebih cenderung ke arah utara. Disitulah cara memadukan gayanya. Ada 3 cara memadukan gaya. Yang pertama itu gaya linear, di mana gerakannya, garis dan arahnya itu sejajar atau sama. Ada gaya kongruen. Gaya kongruen ini gaya yang bergerak pada titik yang sama tetapi sudutnya berbeda. Selanjutnya yaitu gaya paralel.
Gaya paralel adalah gaya yang bekerja sama dengan garis yang sama. Dan gaya kongruennya di mana bekerja satu titik tetapi sudutnya berbeda. Ini ada cara menguraikan gaya. Cara menguraikan gaya ini dengan cara dipilah menjadi dua komponen. Nah, komponennya ini harus besar dan arahnya membentuk jajaran genjang. Kita akan menjelaskan tentang peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Apa sih sentrifugal itu? Sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda yang sedang bergerak berputar untuk meninggalkan poros atau pusat putarannya. Peranan dalam cabang olahraga ini contohnya seperti balap sepeda. Balap sepeda ini peranannya itu untuk mengendalikan kecepatan yang bersangkutan dengan massa dan jari-jarinya, maka benda yang sedang berputar itu akan meninggalkan pusat putarannya atau porosnya. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.